Sejak Indonesia merdeka, ada sejumlah wilayah yang tidak sepenuhnya setuju berada di bawah satu bendera. Dari Aceh, Maluku Selatan, hingga Papua. Semuanya pernah punya cita-cita yang sama, ingin merdeka. Tapi kenapa mereka ingin lepas? Apakah Indonesia gagal menjadi rumah yang adil bagi semua? Dan apa yang harus kita pertaruhkan jika perpecahan itu benar-benar terjadi? Sejak 17 Agustus 1945, kita selalu diajarkan bahwa Indonesia adalah satu, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan slogan Bhinneka Tunggal Ika adalah janji suci kita. Namun di balik semarak kemerdekaan itu, ada sebuah kenyataan pahit, yaitu tidak semua wilayah merasa Indonesia menjadi bagian dari rumah mereka. Hal ini yang menjadi awal mula gerakan separatisme. Konflik separatisme jarang muncul dari ruang kosong. Ia bukan sekadar ulah sekelompok kecil pemberontak. Sebaliknya, ia adalah hasil dari akumulasi panjang ketidakadilan struktural. Bayangkan, sebuah pipa air di mana airnya hanya mengalir ke pusat, sementara daerah penghasil air tersebut hanya mendapatkan tetesan. Inilah yang dirasakan oleh banyak provinsi yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Secara sederhana, separatisme adalah gerakan politik yang bertujuan untuk memisahkan diri dan membentuk negara berdaulat baru. Pertanyaannya adalah, kenapa gerakan ini bisa muncul? Alasannya cukup universal dan setidaknya terbagi menjadi 3 faktor utama. Pertama, faktor ekonomi. Ini adalah pemicu paling sering terjadi ketika sebuah daerah yang kaya sumber daya alam merasa bahwa kekayaan mereka dihisap oleh daerah pusat, sementara daerah mereka sendiri tertinggal dalam pembangunan. Ini memunculkan rasa ketidakadilan distributif. Kedua, faktor identitas dan budaya. Di Indonesia, dengan beragam perbedaan etnis, bahasa, atau agama yang kuat, ancaman munculnya gerakan separatis lebih besar. Ketika identitas lokal merasa terancam atau didominasi oleh identitas dari pusat atau Jawa sentrisme, keinginan untuk mendirikan negara sendiri sebagai bentuk perlindungan identitas pun muncul. Ketiga, faktor politik dan historis. Biasanya berakar dari pelanggaran HAM masa lalu, perjanjian yang dilanggar, atau kegagalan pemerintah pusat dalam menjamin hak-hak politik daerah. Di Indonesia, masalah separatisme sudah ada sejak awal kemerdekaan. Meskipun gerakan seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta dan Darul Islam tidak selalu bertujuan merdeka, tapi mereka menunjukkan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap sentralisasi kekuasaan dan ekonomi yang dipusatkan kepada Jakarta. Ini membuktikan bahwa pondasi persatuan kita seringkali diuji oleh ketidakpercayaan antara pusat dan daerah. Untuk memahami kompleksitasnya, kita harus coba membedah 3 kasus utama yang pernah terjadi di Indonesia. Setiap gerakan separatis memiliki akar masalah yang unik dan mendalam. Pertama, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Akar konflik di Aceh sangat kuat pada identitas budaya dan hukum Islam, ditambah dengan kekecewaan terhadap pembagian hasil sumber daya alam seperti migas. Aceh merasa otonomi mereka diinjak-injak dan kekayaan mereka tidak dikembalikan. Konflik ini yang telah menelan ribuan korban akhirnya diselesaikan melalui meja perundingan di Perjanjian Helsinki 2005, sebuah contoh keberhasilan negosiasi damai yang menghasilkan otonomi khusus yang unik. Kedua, Republik Maluku Selatan atau RMS berakar dari masalah historis, yaitu warisan kolonial Belanda dan penolakan terhadap pembentukan NKRI. Gerakan ini memiliki sentimen anti-Jawa yang kuat dan menuntut kembalinya bentuk negara federasi seperti yang pernah dijanjikan. Meskipun secara militer sudah mereda, ideologi RMS masih hidup di kalangan diaspora dan menjadi pengingat akan kegagalan integrasi awal bangsa. Ketiga, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Ini adalah isu yang paling rumit dan berdarah hingga kini. Akar masalahnya adalah kombinasi dari ketidakadilan ekonomi seperti eksploitasi sumber daya alam emas oleh Freeport yang minim dirasakan oleh rakyat lokal, pelanggaran HAM di masa lalu, dan masalah penentuan nasib sendiri seperti pada PPRA 1969 atau penentuan pendapat rakyat yang dianggap cacat hukum. Laporan Komnas HAM sering
menyoroti bahwa pendekatan keamanan yang berlebihan justru memperburuk konflik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa separatisme tidak bisa diatasi dengan satu pendekatan saja, apalagi dengan operasi militer. Ia adalah cermin dari luka sejarah, kegagalan tata kelola, dan diskriminasi yang terakumulasi. Lalu, apa konsekuensi dari masalah yang tak kunjung usai ini? Jika gerakan separatis dibiarkan, konsekuensinya jauh melampaui konflik bersenjata. Kita berbicara tentang ancaman disintegrasi bangsa, instabilitas politik yang berkepanjangan, dan kerugian ekonomi yang tak terhitung. Kita tidak hanya beresiko kehilangan wilayah, sumber daya alam strategis, dan jalur pendapatan vital, tetapi juga beresiko kehilangan identitas nasional kita sebagai negara kesatuan. Maka, jelas solusi untuk mengatasi separatisme harus bersifat multisektor, bukan hanya militeristik. Akar permasalahannya muncul karena kecemburuan sosial dan ekonomi terhadap pusat. Karena itu, pendekatan kesejahteraan yang tulus penting dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya memastikan dana otonomi khusus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya oleh elit lokal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, keadilan adalah satu-satunya cara untuk mengurangi dendam sejarah, mengusut tuntas dan mengakui pelanggaran HAM, terutama di wilayah konflik seperti Papua, adalah langkah krusial. Pendekatan hukum yang adil akan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dan terakhir dengan pendekatan dialog dan rekognisi politik. Keberhasilan di Aceh bisa menjadi contohnya. Melalui perjanjian Helsinki dan pelaksanaan otonomi khusus menunjukkan bahwa dialog dapat meredakan konflik berkepanjangan. Separatisme bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan cerminan dari ketimpangan, rasa ketidakadilan, dan kegagalan komunikasi. Semoga video ini memberikan perspektif baru bagi kita untuk selalu menjaga kedaulatan NKRI. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendukung kami. Sampai jumpa di video berikutnya.